Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online ASJF City Park Medoho Semarang, Minggu 2 Agustus 2020. Dalam kitab Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Jangan tawar dan kecut hati, karena Tuhan menyertai langkah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada tidak terbatasi oleh ruang dan waktu untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berjalan bersamamu
syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami hanya perlu bertahan Tuhan di dalam Engkau yang memberi kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tenanglah hai jiwaku, sebab hanya berharap kepada Yesus sumber kekuatanku. Ini iman kami Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, berharap
Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Just the only your name. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu yang berkuasa. Hanya namamu Tuhan. Hanya Engkau yang memberiku kekuatan, yang memberiku pengharapan. Just only your name. Benar Tuhan, bahwa hanya namamu Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahwa hanya namamu yang melegakan jiwa kami. Bahwa hanya namamu Tuhan yang mampu memberikan pengharapan Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Kami mau berharap, kami mau berserah kepada Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau berharap kepada Engkau. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda berserah, oh Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau akan turun tangan Tuhan, menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, berkati Tuhan setiap kami Tuhan, yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, hikmat yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu, juga turun atas setiap kami, supaya kami mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya harapkan Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan saat ini penuh dengan sukacita. Ya, kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul tetap bertahan. Sebagai pendahuluan saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi. Pada tanggal 20 September 1991, sebuah kapal bernama Andrea Gale dengan 6 orang nelayan sebagai awak kapalnya berangkat dari kota Gloucester menuju tengah laut dengan tujuan untuk mencari ikan marlin. Tanggal 28 Oktober
kapten kapal sudah melaporkan posisi mereka dan melaporkan tinggi gelombang yang mencapai 9 meter. Dan mereka sudah mengalami badai yang cukup besar. Dan pada tanggal 30 Oktober 1991, Andrea Gale dan 6 orang nelayan dinyatakan hilang. Kejadian yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan menuju ke Roma. Rasul Paulus beserta seluruh awak kapalnya mengalami badai yang luar biasa. Ditimpa badai yang cukup besar. Tetapi kita melihat Rasul Paulus mempunyai keberanian dan iman yang luar biasa. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 terlebih dahulu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Nidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Itulah yang terjadi pada awal mula perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma. Memang sudah ada tanda-tanda akan terjadi badai, tetapi pada ayat yang ke-13 dikatakan, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu tercapai. Kita mempunyai pengharapan, harapan-harapan yang indah dalam perjalanan kehidupan kita tentunya. Tetapi mungkin saja saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak terduga, yang sama sekali di hari-hari yang lalu terpikirkan atau dapat diperkirakan. Badai dalam rumah tangga, badai yang menyerang kesehatan kita, badai yang menyerang usaha, bisnis, keuangan kita. Pada saat seperti itu, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah saya akan mampu mengatasinya? Untuk membahas firman Tuhan saat pagi hari ini, ada satu pertanyaan yang akan kita jawab. 4 poin yang menjadi jawaban. Solusi dari kebenaran firman Tuhan di saat kita mengalami badai, supaya kita dapat bertahan, supaya kita tidak tenggelam dalam keputusasaan. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak tenggelam dalam keputusasaan? Poin yang pertama, supaya kita tidak tenggelam di dalam keputusasaan adalah tetap percaya kepada firman Tuhan. Mari kita buka tetap di dalam Kisah Para Rasul 27. Kita akan membaca dari ayat ke-20 sampai ke-26. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan.
Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami dan untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut. Jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ada dari 20 sampai 26 ini ada beberapa hal yang harus menjadi penekanan kita. Dalam sebuah badai, sebuah kapal bisa saja kehilangan arah. Air sudah masuk, bahkan mungkin mengakibatkan kehancuran dan kapal akhirnya tenggelam. Kehidupan mungkin bergulir dengan tenang, sampai tiba-tiba ada badai datang. Kesulitan sudah sampai puncaknya. Maka seperti ayat 20 dikatakan, putuslah segala harapan kami. Kecenderungan kita ketika kita menghadapi satu kesulitan sudah mulai memuncak, sudah mulai meninggi, kita akan berkata, putuslah segala harapan kami. Itu pun terjadi. Awak kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus pun mengalami satu keputusasaan. Maka dikatakan ayat 20, putuslah harapan kami. Kecenderungan kita ketika kita mengalami satu badai yang luar biasa, baik itu di dalam keluarga kita, kesehatan, usaha maupun keuangan kita, kecenderungan kita adalah kita akan berpaling kepada kekuatan yang lain. Kita berpaling mungkin kepada orang yang kita anggap mampu untuk menolong kita. Dan kita melupakan firman Tuhan. Oleh karena itu saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, penerapan bagi kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Dalam ayat 24 Tuhan berkata, jangan takut. Ayat 24 berkata, jangan takut. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Apa yang telah dikatakannya, pasti Tuhan akan menggenapinya. Walaupun mungkin saat itu Rasul Paulus belum mengalami tanda-tanda badai akan reda, bahkan dikatakan matahari dan bintang-bintang tidak kelihatan. Tetapi Rasul Paulus tetap percaya kepada firman. Rasul Paulus begitu juga dengan kita saat ini seharusnya percaya kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan setia dengan janjinya. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara,
balik segala sesuatu yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, kesulitan sedang memuncak, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Dan 2 kali dikatakan, tetap tabah. Tetap tabah. Itulah yang bisa kita lakukan. Percaya kepada firman Tuhan. Dan tetap tabah. Poin yang kedua, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 27. Ayat 27 sampai ke 32. Firman Tuhan berkata, malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Poin yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus menghadapi apapun yang menjadi kesulitan pergumulan kehidupan kita. Kecenderungan seseorang bila menghadapi badai adalah menghindari dari masalah, menyendiri atau menutup diri, atau melarikan diri kepada hal-hal yang dianggap mampu untuk melupakan segala permasalahan. Apabila itu terjadi, dan apabila itu kita lakukan, maka kita akan mengalami satu keputusasaan. Energi kita habis karena kita pikul sendiri. Oleh karena itu hadapi. Tetapi ingat di ayat yang ke-31 dikatakan, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Artinya apa? Penerapan buat kita apa dari firman Tuhan saat pagi hari ini? Ketika kita mengalami satu kesulitan, kita memerlukan dukungan orang lain. Kita tidak mungkin menyendiri. Dan kita tidak mungkin lari, kita tidak mungkin menghadapi segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan dukungan orang lain, orang yang dekat dengan kita. Ketika kita mengalami kesulitan yang hebat, kita membutuhkan teman-teman seiman untuk menolong kita, untuk mendukung kita di dalam doa, dan tentunya nasihat yang berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu hadapi. Mohon dukungan dari teman-teman yang lain, orang-orang dekat dengan kita, mungkin suami istri keluarga kita, atau teman-teman dalam satu gereja yang sanggup menolong kita. Mungkin ada yang memberikan motivasi, inspirasi, atau bantuan apapun. Itulah yang bisa menolong kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemulihan. Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai 36. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati orang itu, semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Tidak makan itu menjadi kecenderungan seseorang yang sedang menghadapi badai yang besar, sedang menghadapi kesulitan yang besar. Dan seperti poin yang pertama, kita akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak berdoa, minta pertolongan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini menjadi penerapan
aplikasi buat kehidupan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kita harus tetap memperhatikan kondisi fisik kita. Kita harus memulihkan fisik kita dengan makan, itu sangat penting. Memperhatikan kesehatan kita, itu sangat penting. Dikatakan ayat yang yang sudah kita baca tadi, ayat poin yang kedua, 14 hari, coba bayangkan, tidak makan, 14 hari, bukan waktu yang pendek. Oleh karena itu mari, kita mungkin tidak pernah tahu kesulitan kita akan selesai kapan, tetapi kita tetap harus memperhatikan kesehatan tubuh kita, fisik kita ini, memperhatikan kesehatan kita. Yang kedua juga yang sangat penting, kembali lagi, kondisi kerohanian kita juga perlu dipulihkan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janjinya, sehingga kita bisa berdoa, mohon, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir adalah bertindak. Kita membaca Kisah Para Rasul 27, ayat yang ke-41 sampai 44. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang, dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Kita harus bertindak di dalam kesulitan. Kita tidak mungkin bersikap pasif, menunggu mujizat terjadi. Kita harus bersifat aktif, bertindak. Dikatakan di sini satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kapal tersebut. Berenang bagi yang bisa berenang. Capai daratan, naik ke darat. Yang kedua yang mungkin yang tidak bisa berenang, Bapak Ibu Saudara, menggunakan papan atau pecahan kapal. Nah, kita semua yang menghadapi kesulitan memang harus melalui proses ini. Tidak tahu selesai kapan, tetapi kita harus melewati proses ini. Dan kita harus bertindak. Penerapannya jangan pasif, bertindak. Tentunya dengan bekerja keras luar biasa. Kita harus melakukan satu tindakan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Mungkin kesulitan keluarga, mungkin kesulitan kesehatan, mungkin dalam hal usaha, bisnis, atau keuangan. Kita harus melakukan tindakan supaya kesulitan kita juga selesai. Itulah cara Tuhan untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa terbebas dari segala kesulitan yang kita alami saat ini. Itulah 4 cara yang perlu kita lakukan, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, supaya apabila saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami satu kesulitan-kesulitan, kita tidak semakin tenggelam dalam keputusasaan, tetapi kita bisa bangkit dan kehidupan kita tetap mempermuliakan Tuhan. Amin. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah
Ya, Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, satu hal yang luar biasa yang menguatkan setiap kita. Ingat, ada banyak orang di saat mengalami masalah dan tidak sedikit mereka menjadi kecewa dan mereka mundur dari Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ingat juga, keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita, keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang merasa keadaannya begitu berat, itu karena dia kurang bersandar kepada Tuhan. Pastikan diri kita bergerak maju dalam rencana Tuhan. Cara melihat kita harus diubah untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita ke belakang melihat tanpa kemarahan, melihat ke depan tanpa ketakutan, melihat ke samping sekeliling dengan kewaspadaan, dan melihat ke atas dengan pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Mari Bapak berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan jamah kami dengan cara-Mu yang ajaib. Mari terus kuatkan langkah kami. Untuk kami bersandar hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga kuasa-Mu, kemuliaan-Mu nyata atas setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapak yang bersyukur pada saat ini. Mari angkat tangan kita bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, setiap kita percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Tetap bertahan dalam menghadapi hidup, tetap setia menjaga iman kita hingga garis akhir. Bawa seluruh pergumulan kita, doa-doa kita dalam Mesbah Keluarga setiap hari pukul 9 malam hingga pukul 9.15 malam. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta, dan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara bisa hadir setiap hari Jumat pukul 7 malam hingga pukul 8 malam dalam doa malam. Untuk iCare setiap hari Rabu pukul 7 malam hingga pukul 8 malam, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi gembala iCare masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam iCare, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Aryawan. Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya dalam ibadah Aikid setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi. Jangan lupa bersama dengan Superbook. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Gizi Semarang, atau bisa juga melalui dompet elektronik. Bapak Ibu juga bisa datang ke gereja setiap hari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore untuk memberikan persembahannya langsung dalam kotak persembahan yang sudah tersedia. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi terupdate dari gereja kita. Demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.